Nah, kalau ada kitab atau buku yang paling banyak dimusuhi, paling banyak diserang sepanjang sejarah, maka itu adalah Alkitab. Ya, seorang yang namanya Bernard Ramm, dia mengatakan kata-kata ini. Ya, saudara lihat di slide ya. Ya, Bernard Ramm bilang tidak ada kitab lain mengalami pukulan, pemotongan, penyaringan, penelitian, dan penghinaan seperti Alkitab. Kitab apakah yang berkaitan dengan filsafat atau agama atau psikologi atau sastra kuno maupun modern yang pernah mengalami serangan sehebat serangan terhadap Alkitab dengan racun dan ketidakpercayaan seperti itu, dengan ketelitian dan pengetahuan yang demikian luas atas setiap bab, kalimat, dan prinsip. Jadi maksudnya Bernard Ramm adalah belum pernah ada buku yang diserang habis-habisan sepanjang sejarah seperti Alkitab. Alkitab telah mengalami begitu banyak upaya untuk menghancurkan, tapi puji Tuhan, biarpun begitu Alkitab masih bertahan sampai hari ini. Saya berikan kata-kata Bernard Ramm lagi. Dia bilang, lebih dari 1000 kali lonceng kematian Alkitab telah dibunyikan, arak-arakan untuk pemakaman telah dibentuk, prasasti telah terukir pada batu nisan, dan pengantar penguburan jenazah telah dibacakan. Namun bagaimanapun juga jenazahnya tidak pernah terletak di dalam ketiban. Maksudnya ini bahasa puisi, ya, bahwa Alkitab mau dimatikan sebagai jenazah, tapi semua sudah siap, tapi ternyata Alkitab tidak ada di ketiban. Saya berikan lagi satu kutipan dari Heskel yang begini. Orang-orang kafir selama 1800 tahun telah berusaha membantah kebenaran dan menggulingkan kitab ini. Dan saat ini kitab ini masih berdiri tegak seperti batu karang. Peredarannya bertambah luas. Dan saat ini lebih disayang dan lebih dihargai serta dibaca oleh lebih banyak orang dibandingkan masa-masa yang silam. Orang-orang kafir dengan segala macam serangan mereka telah menciptakan kesan tentang kitab ini seperti usaha seseorang yang berusaha menghancurkan piramid-piramid di Mesir itu dengan sebuah palu atau paku payung. Ketika Raja Prancis menyarankan rencana penganiayaan terhadap orang Kristen yang ada di kawasan kerajaannya, seorang negarawan dan pejuang tua berkata kepadanya, "Baginda, gereja Allah adalah ibarat landasan besi yang telah menyebabkan banyak palu godam menjadi rusak. Oleh karena itu, palu godam orang kafir tak henti-hentinya menghantam kitab ini selama berabad-abad. Namun ketika palu godam itu menjadi rusak, landasan besi itu sendiri masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Jika kitab ini bukan kitab dari Allah, maka manusia telah berhasil menghancurkannya sejak lama." Filsuf Prancis Voltaire, ya, dia pernah berdiri di muka rumahnya dan dia berkata, 100 tahun setelah kematian Alkitab hanya akan ditemukan di museum, ya, dan betul 100 tahun setelah kematiannya apa yang terjadi? Rumah tempat dia berdiri itu dibeli oleh lembaga Alkitab, Geneva Bible Society, dan akhirnya dicetaklah Alkitab sudah ditumpuk dari lantai sampai pelopor, ya, 100 tahun setelah kematian. Jadi memang Alkitab ini adalah buku yang paling banyak diserang, tapi dia telah bertahan begitu